Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di channel Edukasi Eksis bersama dengan aku Kak Mega. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Nah, dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama tentang mengenal teks laporan observasi. Jadi kalian simak terus video ini sampai selesai ya. Pernahkah kalian membuat story media sosial tentang sebuah peristiwa ataupun hal yang menarik? Misalnya, kalian berada di sebuah museum dirgantara untuk melihat pesawat tempur yang sudah tidak terpakai. Kemudian kalian melihat pesawat tempur yang mana menarik perhatianmu. Dengan ketertarikan itulah, maka kalian akan mendalami lebih dekat, kemudian mencatat hal-hal yang penting, serta membagikannya di story media sosial. Nah, tanpa sadar, kalian telah membuat teks laporan hasil observasi sederhana. Sebuah teks laporan hasil observasi dapat dibuat berdasarkan pengamatan mendetail tentang sebuah peristiwa atau benda-benda pada kehidupan sehari-hari yang menarik untuk menyampaikan informasi berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh. Lalu, bagaimana cara membuat teks laporan observasi yang baik dan juga runtut agar informasinya dapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca? Nah, untuk itu kalian simak terus video ini sampai selesai ya. Teks laporan hasil observasi atau yang biasa disingkat dengan LHO merupakan suatu teks yang berfungsi untuk menyampaikan suatu informasi tentang benda atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Nah, laporan hasil observasi ini dapat berupa riset mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, sosial, budaya, ataupun ekosistem tertentu. Teks laporan hasil observasi biasanya berisikan fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Tujuannya yaitu memberikan informasi ataupun penjelasan secara rinci dari sudut pandang keilmuan kepada pembacanya. Selain itu, teks laporan hasil observasi bertujuan untuk menyampaikan segala hal yang diperlukan berdasarkan hasil pengamatan secara rinci, sistematis, faktual, dan cermat kepada pembacanya. Teks laporan hasil observasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, disusun secara sistematis. Teks ini disusun secara berurutan sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi. Nah loh, bagaimana strukturnya? Tenang, ini juga akan kita pelajari hari ini. Yang kedua, penjelasan dari sudut pandang keilmuan. Teks laporan hasil observasi menyajikan data dari hasil pengamatan yang benar-benar ada atau sesuai fakta. Nah, data-data yang ada pada teks tersebut harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi, saat kamu membuat teks laporan hasil observasi, nggak boleh asal ya, apalagi tipu-tipu. Yang ketiga, berisi pembahasan objek atau situasi tertentu. Teks laporan hasil observasi berisi informasi mengenai suatu objek atau situasi tertentu yang dibahas secara umum. Objeknya ini bisa beraneka ragam. Misalnya, ada makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, atau hal-hal lainnya seperti ekosistem, sosial, dan budaya. Yang keempat, terdapat perincian bagian suatu objek. Perincian bagian atau objek yang ditulis dalam teks laporan hasil observasi ini berupa klasifikasi dan informasi ciri-ciri objek. Misalnya, tadi kita mengamati pesawat. Maka, ciri-ciri objek itu bisa berupa kendaraan yang ada di udara. Yang kelima, teks disusun dengan bahasa baku dan jelas. Teks laporan hasil observasi harus ditulis menggunakan bahasa yang baku. Hal ini dikarenakan teks hasil observasi merupakan tulisan ilmiah. Jadi, pembaca bisa lebih mudah untuk memahaminya.
jangan pakai bahasa gaul ya. Untuk menyusun teks yang sesuai, kalian juga bisa menyaksikan video tentang kaidah bahasa teks laporan observasi di atas ini ya, atau linknya akan kakak taruh di kolom deskripsi. Setelah mengetahui ciri-ciri teks laporan hasil observasi, kita lanjut ke bahasan berikutnya, yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Struktur yang pertama yaitu pernyataan umum. Pada bagian ini berisi definisi atau keterangan umum tentang subjek yang dilaporkan. Pernyataan umum berisi informasi seperti nama Latin, asal-usul, kelas, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Pada bagian ini berisi perincian hal-hal yang dilaporkan. Kalau binatang mencakup ciri fisik, habitat, makanan, dan perilaku. Kalau tumbuhan berupa perincian ciri fisik, bunga, akar, buah, atau perincian bagian lainnya. Struktur yang terakhir yaitu deskripsi manfaat. Pada bagian ini berisi manfaat dari adanya laporan tersebut. Kalau yang dilaporkan berupa objek, deskripsi manfaat akan berisi klasifikasi objek dari berbagai segi manfaat dan sifat-sifat khusus objek. Oh iya, seringkali penulis juga memberikan kesimpulan pada laporan. Bagaimana? Sudah paham belum tentang teks laporan hasil observasi? Nah, observasi biasanya tidak dilakukan secara sendirian, melainkan dapat dijalankan secara berkelompok. Nah, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel Edukasi Eksis ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.